pada sesi kedua dari kajian kita di malam Rabu ini ialah praktek memandikan jenazah secara ilustrasi. Karena sulit untuk praktek langsung, karena membutuhkan salah satu relawan yang akan rela dimandikan beneran. Kemudian juga tempatnya juga sulit, kita nggak punya keranda untuk memandikan di sini. Jadi secara simbolis. Nah, adapun pertemuan berikutnya nanti praktek mengkafani itu baru gampang, tidak perlu dimandikan, tapi butuh media kain. Nah, karena kainnya itu butuh kain betulan gitu, nggak bisa ilustrasi atau simbolis. Nah, kainnya itu kain betulan. Untuk pria cuma 3 kain, wanita 5 yang terdiri dari 2 kain. Khimar penutup kepala, kain yang sedikit buat nutup kepalanya. Kemudian izar, ya, yang menutup dia dari dada sampai dari pusarnya sampai kakinya, dan gamis yang menutup, ini istilahnya gamis, istilahnya yang menutup dada, ya, sampai pusarnya, istilahnya. Tapi potongan kain-kain juga. Biasanya kalau di tempat penjualan kain kapan itu sudah sepaket. Dan juga dibutuhkan tali yang terbuat dari kain juga. Tahu kan kain yang buat ngikat pocong kain itu 5 tali. Ya, ada 5, dan juga tali rapia nanti sedikit atau tali dari kain yang untuk mengikat 2 jempol. 2 jempol plus 1 kain. Kain biasa, sarung panjang yang untuk menutupi si mayit setelah dimandikan, ditutupi sebelum dilipat dengan kain kafan, baru nanti ditarik kain yang menutupinya. Berarti di luar kain kafan juga butuh 1 kain. Kain untuk menutup, kain warna apa aja. Ya. Nah, kalau kain kafan bagusnya itu yang berwarna putih. Kalau kain kafan yang berwarna putih bagusnya itu. Nah, ini perlu diperhatikan juga kalau memproses mengkafani itu sedikit lebih perlu praktek yang lebih, karena nanti antum akan belajar, ya, berbeda dengan memandikan. Kalau memandikan itu lebih mudah. Di sini tentu karena secara simbolis kita anggap aja ngiramin, ya, tapi tetap butuh. Masa simbolis juga ntar saya ngangkat gini kayak nggak ada yang diangkat lah. Mungkin boleh diminta 1 orang, saya minta aja deh kepala sukunya Pak Bayu untuk nunjuk 1 orang. Ya, nggak usah ditawarin. Kalau ditawarin nggak ada yang mau Pak Bayu. Ditunjuk aja Pak Bayu. Nah, udah, insya Allah. Ya, sini aja kepalanya. Nah. Ya, tiduran dulu. Ya, ini dari kajian kita ternyata kita belum sampai sini. Saya pikir sudah di sini. Ya, yughassal al-mayyit witron. Mayit dimandikan dengan bilangan ganjil. Boleh 3 kali, 5 kali, dan seterusnya dianggap perlunya. Wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun. Diawali pada siraman pertama ember air yang telah tercampur dengan daun bidara. Ya. Wa fi akhirihi syai'un min kafur, dan nanti di akhir memandikan air khusus ember yang tercampur dengan kafur. Cuman perlu dipahami, makna kafur bukan kafur barus atau kamper yang sering dipahami oleh orang-orang. Dijelaskan oleh Syekh Mustafa Tib Al-Bugha, di sini makna kafur wahia zahratun nakhli, yaitu bunga dari pohon kurma. Bunga kurma, bukan kamper atau kapur barus yang ditumbuk terus kemudian digituin. Ya, tidak demikian. Nah, kalau nggak ada, ya udah air aja. Pakai sabun sampo boleh nggak? Boleh. Baik. Nah, perlu diperhatikan, yang memandikan adalah orang yang amanah. Karena nanti ketika dia memandikan, bisa jadi dia mendapati cacat-cacat, ya, yang dia tidak boleh informasikan, sebarkan cacat yang ada si mayit. Nggak boleh. Jadi orang yang amanah. Dan orang yang paling berhak memandikan adalah kerabat si mayit. Udah punya istri belum? Belum. Berarti nggak ada wanita, ya.
Berarti kerabatnya, dari saudara sebapaknya, bapaknya, pamannya, kakeknya, kemudian abangnya, ya, adik laki-lakinya, sepupunya, semua laki-laki. Kalau nggak ada kerabat laki-lakinya nggak ada, dia merantau misalkan, ya udah kaum muslimin yang laki-laki yang lain. Jangan muslimah ikut-ikutan mbak-mbak yang di belakang. Dia yang mati ya, saya dong yang mandiin. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Tapi kalau punya istri, istrinya boleh memandikan. Istrinya boleh memandikan. Ya, tapi barakallahu fiik. Nah, ilustrasi aja. Boleh nggak ini di taplak ini dipinjem ini? Nah, Mas Denny pinjam ininya. Ya. Nah, ini ditutup begini. Ya. Ini ditutup setelah dilucuti pakaiannya, dilepas pakaiannya dengan tentu kita yang dalam-dalam kita tutupin. Kalau pakai baju sementara bisa, misalkan dia mati dalam keadaan pakai pakaian. Kalau orang yang mati syahid nggak perlu dimandikan, dikuburkan dengan pakaiannya yang adanya. Ya. Kalau orang yang mati sedang ihram, pakai pakaian ihramnya. Pakai pakaian ihramnya, dikuburkan. Ini kan lagi nggak ihram, lagi nggak mati syahid, misalkan matinya kecengklak atau lagi apa, misalkan gitu ya. Nah, ya udah kayak gini. Ya, setelah dilucuti, ya. Jadi sebelum dimandikan, kita angkat dulu. Misalkan saya berdua, ayo sama Mas Denny, kita berdua mandiin. Kita angkat sebelum dimandikan dan diwudukan, kita keluarkan dulu kotorannya. Nah, ini kita jadi jangan jadi mayat beneran yang mesti kita angkat dong, angkat lirin apa? Nah, ini tangannya belum sedekap dong, mayat keren amat sedekap sendiri. Nah, ini kita keluarkan kotorannya dengan dipijit-pijit seperti ini. Kang Denny sebelah kanan juga. Nah, bagusnya ketika Mas Denny lagi yang kanan, saya ngangkat yang kiri sebelah sini. Ya. Nah, ketika yang lagi ini di kiri di sini, diangkatnya di dada kiri dari perut sampai ya dari dada sampai perut diusap yang bagian kiri, pahanya diangkat sini. Tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan keluarnya kotoran. Ya. Nah, ini kan nanti di keranda memandikan ya. Keranda memandikan itu pernah lihat ya? Belum pernah gunain tapi kan. Kalau gunain udah mati dong. Nah, ini kerandanya tersebut ada di bawahnya itu nanti saluran air untuk membuang kotorannya di situ. Jadi jangan mikir terlepek dong di sini. Gak usah mikir gitu. Nanti kan kita memandikannya di tempat demikian. Tempatnya itu rahasia. Artinya kalau memang kita nggak bisa mandiin di kamar mandi, di toilet, kita bikin ruangan apapun seperti toilet, kita bentuk skap. Apa namanya? Ada sekat, ada kayak hijab. Jadi nggak semua orang boleh masuk ke situ. Hanya 1 atau 2 orang atau 3 orang paling ya yang memandikan. Nah, setelah kotorannya itu, orang yang memandikan mayit pakai sarung tangan, itu dia harus menceboki si mayit ke mulut depan dan belakangnya. Setelah diyakini sudah keluar semua kotoran, diceboki. Diceboki kan si orang yang memandikan pakai sarung tangan ya. Ceboki. Jangan merasa jijik. Ini orang mayit, kaum muslimin. Ya, ini fardu kifayah kita. Kita keluarkan, dah, ya, ini misalkan tiduran lagi, ya bisa lah dirogoh gini kan. Ya, jangan dilihat. Kita tetap tanpa melihat kepada auratnya. Nah, kalaupun memang dia mesti dibuka, tetap usahakan auratnya itu batasnya mana? Pusar sampai lutut. Kalaupun memang diperlukan kita memandikan badannya, mengusap-usap badannya. Ingat, pusar sampai lutut tetap tertutup. Ya. Nah, kemudian setelah selesai kita bersihkan tuh najis-najis yang ada di kemulan depan dan belakang, sudah bersih, kita wudhukan dia. Wudhukan seperti wudhu untuk sholat. Ya, biasa begini. Nah, kemudian untuk membasuh muka gimana ini? Nah, membasuh muka, perhatikan, diginiin, miringin
ke kiri. Supaya, karena kalau seperti ini, airnya masuk ke dalam mulut. Kok tegang sih? Santai aja dong. Nah, nih ya, ketika panas badannya Bapak Bayu. Baru pura-pura mati aja begini. Nah, ketika dia mau diwudukan, dipinggirin begini. Ya. Nah, supaya tidak masuk. Oh enggak, dia nahan ketawa dia. Nah, yang kanan juga demikian. Ya. Kemudian setelah itu kita usap sampai siku, biasa 3 kali sunnah, kepala, telinga, kaki, selesai. Nah, lepas itu baru kita mandikan. Dari sebelah mana? Kanan. Kita mandikan. Tentu niatnya memandikannya, niat memandikan jenazah ini. Ya, kita sama tadi ketika dia, ini maaf ya, untuk mondar-mandir diginiin. Ya, disiram, seret. Tadi ya, basuhan pertama pakai apa? Sidir. Sidir itu bidara. Daun bidara, tahu kan daun bidara? Daun bidaranya itu diapain? Digunting-gunting atau ditumbuk, masukin ke ember yang telah berisi air putih. Ya, itu pakai gayung. Nah, ingat mandikannya 3 pemandian. Yang pertama pakai daun sidir. Semuanya sudah pakai air putih biasa. Jadi ada 3 ember. Ember pertama yang campuran sidir bidara, ember kedua air putih biasa, ember ketiga yang campur kafur. Kafur bukan kapur barus atau kamper, tapi itu adalah bunga kurma. Nyari di mana? Bunga kurma. Ya, susah. Yang ada bunga apaan? Nggak tahu. Nggak boleh itu. Ya udah pakai air biasa aja. Yang penting witer 3. Nah, pakai sabun boleh nggak? Boleh. Pakai sampo boleh nggak? Boleh. Pakai sabun, pakai sampo boleh. Itu berarti setelah membasuh pakai sidir. Dibasuh pakai sidir, pakai bidara, berarti yang ember kedua baru pakai sampo atau sabun. Nah, dibasuh semua pada basuhan ketiga. Tadi pakai bunga kurma, kafur, atau kalau nggak ada air biasa. Sudah selesai, ya. Ditutup auratnya, kita handuki. Ditutup auratnya seperti ini, ya. Nanti diginiin, dimasukin, jangan diikat. Nah, seperti ini. Baru nanti kita bawa dia ke tempat yang akan dikafani. Nah, itu besok atau pada pertemuan berikutnya. Ini pada mayit pria. Kalau mayit wanita, ya 5 kali. 5 kali basuhan. Kalau tadi pria berapa? 3. Kalau wanita 5. 5. Ya. Bahkan kata Nabi SAW, aksar min dzalik. Boleh lebih dari itu kalau memang diperlukan. Ya, sama nanti prosesnya setelah itu dikafani. Dikafaninya nanti pada pertemuan berikutnya. Mandi seperti itu. Mandi gampang. Memandikan jenazah seperti itu. Itu deretan yang kronologi tadi sunnahnya. Wajibnya gimana? Wajibnya gampang udah. Keluarin seluruh najis, kotoran, gak pakai diwudukan, gak apa-apa. Dimandiin langsung aja. Semuanya tanpa ada sidir, tanpa ada kafur atau bunga kurma, pakai air putih aja boleh. Kalau nggak ada ember pakai selang juga boleh. Itu batas minimal wajibnya. Ya, gampang. Jadi mandiin mayat itu sebenarnya mudah. Semua kaum muslimin bisa. Jadi kalau ada keluarga kita yang mati, nggak perlu. Oh, panggil Pak Ustadz, oh panggil pengurus, oh ada tim pengurus jenazah. Siapa yang paling layak? Kita keluarganya. Bapak kita yang meninggal, kita yang paling wajib. Yang paling layak. Masa bapak kita meninggal, kita mau nungguin dulu orang datang. Nah, kita selama ini hidup ngapain? Gak pernah belajar mandi jenazah. Dan jangan dibuat ribet gitu. Tadi sedikit, bukan ribet juga, tadi sunnahnya aja. Simpelnya gampang ya, keluarin kotorannya, mandiin semuanya. Tapi ingat, ketika memandikan tadi atau mewudukan, iniin sedikit biar jangan sampai masuk air ke dalam rongga-rongga hidung, telinga, mulut, demikian. Ya, seluruh tubuhnya. Nah, bagian belakangnya gimana? Nah, misalkan saya sendiri dimandikan. Nah, dengan seperti begini, saya gosok-gosok. Nah,
Kalau bagian sininya, saya sendiri. Nah, kemudian sebelah sini gimana? Saya putar ke situ. Sama, begitu juga. Pokoknya semuanya mesti terusap dan terbasuh oleh air. Ya, itu cara memandikan jenazah. Kalau wanita 5 kali, pria minimal 3, wanita minimal 5 kali. Ya, nah wanita kalau rambutnya panjang dibuka. Ikatan rambutnya kalau memang rambutnya diikat, semuanya dibasuh. Terus bagaimana kalau rambutnya itu rontok ternyata kita sedang mandikan? Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan rambut yang rontok itu diambil nanti dikuburin bareng rambut yang ada. Begitu. Sebagian ulama Syafi'iyah itu hanya anjuran. Itu hanya anjuran, tapi dibuang aja nggak apa-apa. Hanya anjuran tetap dibawa untuk dikuburkan bareng. Hanya anjurannya seperti itu. Itu aja cara mandikan mayat. Ada yang mau ditanya? Iya. Kita bilang ya kalau misalnya kita punya istri, iya. Kalau misalnya kita meninggal, boleh nggak suami memandikan? Boleh, berdasarkan riwayat Nabi SAW kepada Aisyah. Seandainya kamu yang meninggal duluan, saya akan mandiin. Ya, begitu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq pun berpesan ketika beliau wafat, istri yang memandikan. Jadi boleh. Suami, jadi lawan jenis boleh memandikan hanya pada status suami istri. Antum punya ibu, misalnya antum meninggal duluan, ibunya masih hidup, ibunya nggak memandikan. Ya, bapaknya punya abang, punya. Adik laki-laki punya. Paman punya ya, pamannya. Sepupu atau kalau nggak ada kaum muslimin yang lain yang laki-laki. Itu yang lebih berhak daripada ibunya sekalipun. Ya, antum punya istri yang memandikan. Istri yang empatnya boleh memandikan. Misalkan, kalau istrinya satu semata wayang, ya beliau saja yang memandikan. Sendiri yang dengan yang lain. Enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain. Ya, kecuali istrinya itu minta bantuan, misalkan adik laki-laki istrinya atau abang istrinya, boleh. Begitu. Bukan adik suaminya. Itu ipar tuh. Nah, itu fitnah. Nggak boleh. Ipar itu maut, kata Nabi SAW. Karena fitnah besar. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau ibu bisa nggak? Misalnya kita meninggal nih, saya meninggal. Enggak. Tadi lawan jenis hanya suami istri. Ibu kita meninggal, Nabi SAW, putrinya meninggal. Maka beliau meminta kepada kaum muslimat yang memandikan, bukan Nabi SAW yang memandikan. Ya, dan Nabi yang perintahkan mandiin 5 kali. Kemudian Nabi kasih handuk, ya, memberikan handuk. Bukan Nabi yang memandikan. Padahal Nabi loh. Nah, Nabi, tapi putrinya kaum muslimat yang memandikan. Ibu kita yang meninggal, kaum muslimat yang memandikan. Tentu kaum muslimatnya kakak perempuan kita, ya, atau nenek kita kalau masih hidup, ibunya ibu kita. Ya, adik perempuan kita sebagai anaknya, bibi kita sebagai saudarinya, itu tentu yang lebih utama itu. Jadi jangan sampai ya kita punya kerabat meninggal, terus kita kepusingan, jadinya terlambat pengurusan jenazah karena manggilin dulu yang ngurusin jenazah. Padahal kita ini terus kita ngapain selama ini? Padahal paman kita yang meninggal, om kita yang meninggal, sepupu kita yang meninggal, dan kita yang turun duluan. Ya, dari memandikan, mengkafani, mensolati, menguburi. Itu kita sepaket itu. Hak mayit. Ya, mengkafani pertemuan berikutnya insya Allah. Ada yang tanya lagi ini? Iskal. Pada buyur, tanya buyurnya berapa pakai tanduk ini? Tadi kan saya sama seperti wudhu. Itu dijaga jangan sampai airnya masuk ke rongga-rongga ya. Seperti ini misalkan, maaf, ya, kita siram segini pakai perasaan Pak, jangan ceper, kayak perasaan. Baik pakai selang, kita bantu yang kita miringkan, nah, kita bantu supaya diusap, tidak masuk ke rongga-rongga bolong yang ada di telinga, kuping, mulut, begitu. Ya seperti ini, srek. Udah, ada yang lain? Terlanjur kemasukan, coba dilap pakai kain atau apa. Kalau terlanjur ya udah gitu.
Ya udah, nggak apa-apa. Tapi dijaga jangan sampai kemasukan. Nah, untuk proses yang lebih sedikit lebih pelik, mungkin nanti pas mengkapani, karena butuh praktek. Antum yang terjun, jangan saya kami mungkin di sini. Antum semuanya ganti-gantian. Jangan saya. Kalau nanti pas kapanin, antum semua. Kalau ini kan ilustrasi nih. Ilustrasi ya semua juga bisa kayak kita gitu-gitu aja. Tapi pas kafani, saya cuma di sini. Antum yang praktek, yang masukin kainnya, yang ngikat semua. Itu, begitu. Kalau mengkafani, semua mesti praktek. Nah untuk muslimah, juga kalau bisa praktek di tempatnya. Bisa nggak gitu Pak Bayu ya? Hah? Dipandu dari sini. Ya kayak gitu. Iya. Jadi muslimah yang mengkafani juga muslimah juga. Nih ya, adik-adik putri, teman-teman putri, itu ya. Kalau ibunya meninggal, ya kita yang mengurus, teman-teman putri yang mengurus. Jangan panggil orang-orang lain dulu. Ya, kalau memang di tempat kita nggak ada, kita yang jadi tim, gitu. Karena ini fardu kifayah. Kewajiban bagi setiap muslim yang lain untuk mengurusi mayit. Ya, memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburi. Nah itu. Tapi sudah ada Isya. Nggak ada. Bacaan-bacaan yang dikhususkan itu hanya sholat jenazah dan mengkuburi. Sholat jenazah jelas sholatnya ya bacaannya. Dan menguburi. Nguburinya pun juga sunnah aja. Bismillah wa ala millati Rasulillah ketika melempar tanah ke bawah. Terus juga bawain jenazah dari atas ke bawah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Itu aja. Itu pun hanya sunnah aja. Bacaan yang khusus itu dalam sholat jenazah dan menguburi itu pun cuma itu aja. Memandikan, kafani nggak ada. Adapun niat gitu aja. Niatnya kita niat yang memandikan jenazah ini. Ada lagi? Maaf, mau tanya. Kalau misalkan kan jenazahnya wanita, terus nanti kan itu diwudukan ya setelah selesai pas sebelum memandikan. Nah terus kalau pas mau dipindahkan yang mindahkan laki-laki itu nggak boleh, wanita juga. Ya, kalau wanita juga, kecuali ya wanitanya itu maaf berbobot besar. Yang ibu-ibu nggak kuat, maka boleh pria. Darurat. Ya, kalau wanitanya itu ya kelas berat. Ya, sementara wanita yang hidup kelas ringan semua. Ya, ngangkat ya ketiban. Ya. Gimana bapak-bapak panggil boleh nggak? Boleh kayak tadi. Tapi hukum asalnya tadi kalau pria, wanita. Sama nih, antum misalkan terdampar di pulau. Yang pulaunya itu ibu-ibu semua. Janda semua, gadis semua. Adapun anak kecil laki-laki. Ibu-ibu semua. Ya antum mati di situ. Mati. Kalau masih hidup bisa nikah mungkin ya. Mati di situ. Nah ibu-ibu itu ada anak kecil laki-laki. Ya mereka yang angkat boleh kayak tadi. Mereka yang mandiin boleh nggak? Ingat tadi darurat boleh kan? Yang penting tadi ditutup semua auratnya. Begitu. Ya. Nah bersihinnya gimana auratnya itu? Belakang depan. Kalau bisa tanpa disentuh. Yang penting dikeluarkan itu. Najisnya tanpa disentuh. Kan yang namanya tohara dengan air nggak mesti disentuh. Kayak di berbagai toilet yang semprotan, itu tanpa kita mesti yakin pakai gosok pun juga, insya Allah itu udah bersih kan? Nah kayak gitu. Mayit bisa nanya juga. Kalau jenazah perempuan udah dikafani, tadi kalau memang ya laki-laki yang angkat, kalau memang berat wanita. Terlebih lagi kalau mau diangkat ke pemakaman. Kalau diangkat ke pemakaman, diangkat ke masjid untuk disolati kaum pria. Karena wanita tidak disunahkan ikut ke pemakaman. Ya, tapi wanita boleh nggak sholat jenazah? Boleh. Ikut sholat jenazah boleh nggak? Boleh. Walaupun sholat jenazahnya di masjid, boleh. Berdasarkan riwayat Aisyah. Tapi wanita tidak ikut. Walaupun yang meninggal bapaknya, ibunya, anaknya, suaminya, atau orang terdekatnya. Dia di rumah aja. Ya, biar kaum laki-laki yang di masjid.
Begitu. Ada yang lain? Hah? Ini dulu, dia dulu nih. Ya, sabar. Tidak. Ya, tidak batal demikian. Tidak batal. Ya. Karena suaminya itu telah wafat. Ya, walaupun dalam mazhab Syafi'i menyentuh membatalkan wudu. Perhatikan ya, dalam mazhab Syafi'i ini kita wudu nih, kita bersentuhan nih sama lawan jenis. Yang batal itu siapa? Ya, yang batal itu siapa? Dua-duanya atau yang menyentuh atau dua-duanya yang disentuh? Dalam kitab Syarah Yaqut Nafis disebutkan yang batal adalah al-lamis, yang menyentuh. Yang disentuh tidak batal. Antum wudu nih, pegang sama istrinya, sama emaknya. Bang, kalau emak enggak. Kalau ibu tidak. Ya, yang batal itu istri. Ibu, adik perempuan, anak perempuan tidak batal. Sama istrinya. Bang, kalau dia ada wudu, dia yang batal. Kita udah ada wudu, kita enggak batal. Ya, adapun hadis yang Nabi SAW mencium istrinya, ya kemudian ke masjid, itu dalam mazhab Syafi'i hadisnya lemah. Ya, begitu. Dalam keluarga hanya ada satu anak laki-laki, yang lainnya perempuan. Ya. Tapi anak laki-lakinya tidak ikut memandikan, tapi dia mengkoordinasikan begini caranya, sedangkan si anak perempuannya belum tahu nih ilmunya. Yang meninggal siapa? Ibunya. Yang ibunya. Boleh, kayak tadi Nabi SAW, putrinya yang wafat, kaum muslimat nggak tahu caranya, Nabi yang ngajarin. Begitu. Jadi yang kita yang laki-laki sendiri, kita yang jadi koordinator. Kamu ntar gini. Saudari-saudarinya atau tetangganya yang perempuan yang memandikan. Boleh. Itu sunnahnya demikian. Ada yang lain lagi? Sebelum nanti masuk mengkafani? Tadi kan batal wudu kan yang menyentuh batal. Ada yang tapi bersenggolan. Tapi katanya itu yang mana ya? Batal semua. Bersenggolannya gimana maksudnya? Pada laki-laki senggol, berarti beda itu. Yang dianggap yang menyentuh ialah yang menyenggol pertama. Gimana tuh bersenggolan tuh? Gitu. Pokoknya yang namanya bersenggolan itu ada yang menyenggol, ada yang disenggol. Saling menyenggol. Ya kalau saling menyenggol ya batal dua-duanya. Kalau saling menyenggol ya batal dua-duanya. Type ya, cukup udah azan sepertinya. Itu. Di luar. Nabi SAW di luar. Ketika putrinya wafat. Iya, dia di luar. Gitu. Kecuali, ini ada pengecualian nih. Kita koordinator yang meninggal ibu kita. Ya. Yang memandikan adalah saudari kita. Saudari. Kita di situ. Ya, boleh di situ. Tapi kalau yang memandikan tetangga, wanita tetangga yang bukan mahram kita di luar. Kita di luar. Nah, ada pengecualian lagi nih. Ada pengecualian lagi. Si ibu-ibu tetangga ini sama sekali buta sama sekali. Masalah memandikan. Ini gimana nih? Ya, kalau memang aman dari fitnah dan dia tidak sendiri, ibu-ibu tetangga itu, mereka berdua atau bertiga, kita di situ, ya insya Allah nggak apa-apa. Kecuali dia sendiri ya. Dia sendiri, perempuan, anak gadis tetangga. Antum di situ, wah, cinlok. Nah, itu baru fitnah. Ya, sudah adzan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.